Tuhan senantiasa kami boleh bersyukur atas hidup hari ini, atas kebaikan Tuhan sepanjang hari Minggu ini. Hari yang telah Kau beri buat kami nikmati untuk selalu bersyukur beribadah kepadamu. Mengucapkan terima kasih atas napas hidup yang Kau berikan dan juga kebaikan Tuhan. Kami boleh bergereja, bersatu, bersekutu semua orang, berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Bersekutu denganmu secara pribadi dalam roh dan kebenaran. Baik di gereja, di rumah, di semua tempat kami boleh beribadah. Dan kami boleh memujimu, menyembah Engkau, dan selalu mengingat Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Kau adalah pencipta kami ya Bapa, karena itu kami boleh bersyukur atas kasih-Mu, boleh selantiasa mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Hadirlah, urapi ibadah ini dan berkati firman-Mu saat ini. Kami mau mendengarkannya. Kami mau membaca Alkitab supaya kami mengerti, memahami tentang hikmat daripada firman-Mu untuk menjadikannya rema, agar kami tetap setia di dalam firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus-Mu akan bekerja dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore hari ini terambil dari 2 Samuel 10 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-19 dengan perikop Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Terdapat juga di 1 Tawari 19 ayat 1 sampai dengan 19 yang berbunyi demikian. Matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin As, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk meneliti kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram, Bet, Rehob, dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Dari raja negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Totok 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnya Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang-orang dari Zoba dan dari Rehob dan dari orang-orang Totok dan Paha agak tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya lah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya adalah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi, jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hati, dan mari kita menguatkan hati bangsa kita, untuk kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itulah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobah, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberangnya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur lama-lama dia. Tetapi orang itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda.
Sebab kalimat antara mereka dilihai sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika melihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul oleh orang Israel, maka mereka menyatakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takluklah orang Arab memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Demikianlah pembacaan kitab kita sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman serta memelihara dan merenungkannya. Biarlah kita selalu mengambil hikmat daripada setiap firman yang kita dengar, supaya kita juga dapat berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Apa yang kami dengar dan baca, kiranya kami juga selalu dapat mengerti memahaminya. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita sore hari ini. Happy Sunday, God bless you all, selamat beribadah.